Hai teman-teman unicorn, gimana kabarnya hari ini? Semoga berbahagia dan sehat selalu ya. Oke, maaf, aku baru bisa share tentang tulpa di hari ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ya tentang tulpa. Nah, kita mulai dari sejarah tulpa. Nah, tulpa adalah konsep spiritual yang berasal dari tradisi esoteris Tibet, khususnya dalam praktik-praktik meditasi yang berkaitan dengan Vajrayana Buddhism. Nah, pada awalnya istilah ini merujuk pada entitas atau dalam tanda kutip makhluk yang diciptakan melalui kekuatan pikiran dengan fokus meditasi yang mendalam dan konsentrasi. Dalam konteks ini, tulpa dianggap sebagai proyeksi mental yang dapat mewujud secara fisik atau setidaknya memiliki bentuk dan kesadaran yang terpisah dari penciptanya. Nah, kemudian kita akan membahas asal mula konsep tulpa. Yang pertama, kita menemukan akar budaya Tibet. Nah, tulpa dalam bahasa Tibet dikenal sebagai sprulpa yang berarti emanasi atau manifestasi. Nah, dalam teks-teks Buddha Tibet, tulpa diyakini sebagai manifestasi dari pikiran yang sangat kuat atau makhluk yang diciptakan oleh biksu-biksu Tibet sebagai bagian dari latihan spiritual. Nah, biksu-biksu ini menggunakan teknik meditasi atau visualisasi yang sangat intens untuk menciptakan sosok atau entitas yang sepenuhnya terbentuk dalam pikiran yang kemudian dapat berinteraksi dengan penciptanya. Yang kedua, pengaruh lamaisme. Nah, dalam praktik Vajrayana, biksu tingkat lanjut dapat menciptakan tulpa sebagai alat untuk memahami realitas dan ilusi kehidupan. Tulpa adalah bagian dari pencarian spiritual untuk memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah hasil dari persepsi dan pikiran, dan bahwa dengan menguasai pikiran, seseorang dapat menciptakan dan memanifestasikan kenyataan yang berbeda. Nah, yang ketiga ada Alexandra David Neil. Salah satu pengenalan konsep tulpa ke dunia barat terjadi melalui seorang penjelajah Prancis dan Buddhis, yaitu Alexandra David Neil, yang melakukan perjalanan ke Tibet pada awal abad ke-20. Nah, dalam bukunya yang berjudul Magic and Mystery in Tibet tahun 1929. Nah, David Neil menggambarkan pengalamannya menciptakan tulpa. Dia mengklaim bahwa melalui latihan meditasi yang intens, dia mampu menciptakan figur biarawan kecil yang menjadi semakin nyata seiring waktu, bahkan dapat terlihat oleh orang lain. Namun, tulpa ini akhirnya menjadi sulit dikendalikan, memaksanya untuk melenyapkan entitas tersebut melalui usaha mental yang besar. Nah, yang kelima ada pengaruh dalam esoterisme barat. Setelah diperkenalkan oleh penulis seperti Alexandra David Neil, konsep tulpa mulai berasimilasi dalam tradisi okultisme barat dan esoterisme. Nah, dalam lingkungan okultisme barat, tulpa ini sering kali dipahami sebagai entitas yang serupa dengan egregor atau servitor, meskipun tulpa memiliki keunikan dalam asal-usulnya dari latihan spiritual dan meditatif yang mendalam. Kemudian apa sih bedanya tulpa dari servitor dan egregor? Nah, meskipun konsep tulpa memiliki kesamaan dengan servitor dan egregor terutama dalam hal diciptakan melalui niat dan fokus, tulpa
tulpa ini lebih sering dianggap sebagai entitas yang memiliki kesadaran dan kehendak bebas. Sementara servitor itu umumnya dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan mengikuti perintah penciptanya. Nah, tulpa ini seringkali dianggap memiliki kepribadian dan pemikiran independen yang bisa berkembang seiring waktu. Selanjutnya kita bahas dari perspektif sisi spiritual dan psikologis dari tulpa. Nah, yang pertama itu ada manifestasi mental dan pengembangan kesadaran. Dalam praktik tradisional, tulpa adalah cara untuk menunjukkan kekuatan pikiran dan memahami sejauh mana pikiran manusia dapat menciptakan realitas. Ini juga merupakan refleksi dari ajaran Buddha tentang ilusi kehidupan dan bagaimana segala sesuatu dapat dilihat sebagai proyeksi pikiran. Nah, yang kedua itu ada kesehatan mental dan psikologi. Ada beberapa pandangan di mana tulpa dianggap sebagai entitas yang diciptakan dalam pikiran seseorang bisa memberikan pengaruh positif, seperti dalam meningkatkan kreativitas atau memberikan dukungan emosional. Namun dalam beberapa kasus ekstrem, jika tidak dikelola dengan baik, tulpa juga dapat menciptakan tekanan mental bagi penciptanya, terutama ketika mereka mulai berfungsi di luar kendali pencipta. Kemudian kita lihat dari sisi positif dan negatif tulpa. Kita mulai dari yang sisi positif ya. Yang pertama itu ada pendamping emosional dan mental. Nah, tulpa seringkali berfungsi sebagai pendamping yang bisa memberikan dukungan emosional bagi penciptanya. Karena tulpa dianggap memiliki kesadaran dan kepribadian sendiri. Nah, dia ini bisa memberikan kenyamanan, rasa kebersamaan, atau bahkan nasihat kepada penciptanya dalam situasi sulit. Ini dapat membantu seseorang yang merasa kesepian atau mengalami tekanan emosional. Nah, yang kedua itu ada pengembangan kreativitas. Nah, proses menciptakan tulpa melalui meditasi dan visualisasi dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan imajinasi seseorang. Nah, hal ini dapat berguna bagi mereka yang bekerja di bidang seni, tulis-menulis, atau yang mencari inspirasi baru. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan konsentrasi dan disiplin mental. Nah, untuk menciptakan tulpa, seseorang harus memiliki disiplin mental yang kuat, kemampuan meditasi, dan fokus yang dalam. Ini bisa membantu dalam memperbaiki konsentrasi, mengembangkan ketenangan batin, serta meningkatkan kontrol terhadap pikiran. Nah, yang keempat itu ada membantu refleksi diri. Nah, tulpa bisa berfungsi sebagai cermin bagi penciptanya, membantu dalam refleksi diri dan penemuan solusi untuk masalah-masalah kehidupan. Dengan adanya sosok lain yang berinteraksi dengan pencipta, tulpa bisa menawarkan perspektif baru yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, yang kelima itu ada penelitian spiritual dan eksplorasi psikologis. Nah, dalam tradisi spiritual, tulpa bisa menjadi alat untuk mengembangkan kesadaran diri yang lebih dalam dan memahami ilusi kehidupan. Dalam konteks modern, tulpa sering digunakan sebagai alat eksplorasi psikologis untuk memahami bagaimana pikiran manusia dapat memproyeksikan entitas yang tampak nyata. Selanjutnya kita lihat dari sisi negatif. Nah, yang pertama itu ada risiko kelekatan emosional. Nah, ada risiko bahwa pencipta tulpa bisa menjadi terlalu terikat secara emosional pada entitas yang diciptakannya. Nah, ini dapat menyebabkan ketergantungan psikologis yang tidak sehat, di mana seseorang lebih bergantung pada tulpanya daripada berhubungan dengan orang lain di dunia nyata. Nah, yang kedua itu ada kemungkinan kehilangan kendali.
Dalam beberapa kasus, tulpa yang diciptakan bisa berkembang menjadi entitas yang tampak memiliki kemauan sendiri, di luar kontrol penciptanya. Jika tulpa berkembang tanpa pengawasan yang baik, hal ini dapat menyebabkan gangguan mental atau emosional, karena pencipta mungkin merasa tidak lagi dapat mengendalikan entitas yang dia ciptakan. Yang ketiga itu ada beban mental dan kesehatan psikologis. Menciptakan dan mempertahankan tulpa membutuhkan energi mental yang cukup besar. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menyebabkan kelelahan mental atau bahkan kebingungan antara realitas dan proyeksi mental. Beberapa individu mungkin mulai meragukan apa yang nyata dan apa yang hanya ada dalam pikiran mereka. Kemudian yang keempat itu ada pengaruh terhadap keseimbangan kehidupan nyata. Ketika seseorang terlalu fokus pada tulpa, hal ini dapat mengganggu kehidupan sosial, pekerjaan, atau kegiatan sehari-hari. Pencipta tulpa mungkin mulai memprioritaskan interaksi dengan tulpa di atas interaksi dengan manusia nyata, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan sosial mereka. Kemudian yang kelima, itu ada potensi pengaruh negatif dari tulpa. Walaupun jarang, ada laporan bahwa tulpa bisa menjadi agresif atau menantang penciptanya. Hal ini bisa menjadi sumber kecemasan dan ketakutan bagi pencipta. Karena tulpa yang seharusnya menjadi teman atau pendamping mungkin berubah menjadi sesuatu yang merugikan secara emosional atau mental. Jadi pada intinya teman-teman, setiap orang memiliki potensi menjadi tulpamancer, terutama ketika mereka melontarkan kutukan atau energi negatif dengan intensitas emosi yang sangat kuat. Dalam banyak kasus, kutukan yang dilontarkan seseorang dapat berkembang menjadi entitas negatif yang mandiri yang dikenal sebagai tulpa negatif. Tulpa ini kan terbentuk dari niat, pikiran, dan emosi yang terfokus, baik itu positif maupun negatif. Orang yang mungkin mengutuk dengan emosi yang kuat mungkin tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang menciptakan entitas energetik. Dengan mengulang terus emosi atau pikiran yang sama, energi tersebut bisa menjadi nyata dalam alam batin atau spiritual. Kemudian ada sebuah kasus menarik, di mana seorang ibu memiliki teman imajiner saat ia masih kecil. Seiring waktu, ketika ibu ini memasuki masa remaja, teman imajinernya perlahan menghilang dan tak lagi terlihat. Namun saat ia sudah berkeluarga dan memiliki anak, teman imajiner yang sama muncul kembali. Tetapi kali ini bukan untuk dirinya, melainkan untuk anaknya sendiri. Fenomena ini sangat menarik karena teman imajiner seringkali dianggap sebagai produk dari imajinasi anak-anak yang berkembang. Namun, dalam beberapa kasus seperti ini, teman imajiner tampaknya memiliki koneksi lintas generasi, seolah-olah entitas atau energi yang sama memilih untuk berinteraksi kembali dengan keluarga tersebut, hanya saja melalui individu yang berbeda. Apakah ini murni warisan imajinasi atau ada unsur spiritual yang lebih dalam? Banyak orang percaya bahwa teman imajiner bukan sekedar hasil imajinasi anak-anak, melainkan entitas yang berada di antara dunia spiritual dan fisik. Dalam beberapa tradisi spiritual, hal ini bisa dianggap sebagai roh penjaga atau spirit guide yang hadir untuk menjaga dan membimbing tidak hanya satu orang, tetapi keluarga atau garis keturunan tertentu. Kasus di mana teman imajiner muncul kembali di generasi berikutnya bisa menjadi tanda bahwa ada energi atau entitas yang memiliki hubungan yang lebih mendalam dengan keluarga ini.
Mungkin dia hadir sebagai pelindung, penjaga, atau bahkan sebagai bagian dari pengalaman spiritual yang terhubung dengan perjalanan hidup keluarga tersebut. Jadi, jika dilihat dari perspektif spiritual, hal ini bisa menjadi pengingat bahwa koneksi spiritual dan energi dalam keluarga dapat melampaui waktu dan generasi. Nah, kehadiran teman imajiner ini bisa menjadi simbol dari keterhubungan lintas generasi, di mana anggota keluarga berbagi hubungan tidak hanya secara fisik tetapi juga di tingkat spiritual. Nah, jadi apakah ini ada kaitannya dengan tulpa yang terbentuk yang masih bertahan? Ya, ada kemungkinan bahwa kasus teman imajiner yang bertahan lintas generasi ini terkait dengan konsep tulpa. Nah, tulpa adalah entitas yang terbentuk dari fokus mental, emosi, dan niat yang kuat. Nah, ketika seorang anak menciptakan teman imajiner dengan intensitas pikiran dan imajinasi yang sangat mendalam, entitas ini dapat berkembang menjadi bentuk energi yang mandiri bahkan setelah si pencipta berhenti berinteraksi dengannya. Nah, jika teman imajiner si ibu di masa kecil merupakan tulpa, ada kemungkinan bahwa energi yang tercipta tetap bertahan meski si ibu tidak lagi berinteraksi dengannya. Nah, ketika si ibu memiliki anak tersebut mungkin secara tidak sadar menyambungkan diri dengan energi tulpa yang sama, terutama jika ada pola energi atau lingkungan spiritual yang memungkinkan tulpa tersebut tetap aktif di keluarga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tulpa tidak selalu menghilang dengan mudah, terutama jika mereka sudah memiliki kehadiran yang kuat di alam spiritual atau batin seseorang. Nah, dalam beberapa kasus, tulpa yang kuat bisa beradaptasi dan mencari koneksi baru, misalnya dengan anak si pencipta. Jika ada keterbukaan mental dan spiritual dari pihak lain yang memungkinkan tulpa untuk terus ada. Nah, dari perspektif ini, teman imajiner yang muncul kembali bisa saja merupakan manifestasi dari tulpa yang masih bertahan dan menemukan medium baru untuk terus berinteraksi dengan dunia fisik, yaitu melalui anak si ibu. Nah, tulpa yang kuat mungkin tidak terbatas pada individu pencipta saja, tetapi bisa menyeberangi batas generasi jika kondisinya mendukung. Jadi jawaban yang tepat teman imajiner ini apakah spirit guide atau tulpa sih? Nah, teman imajiner ini lebih mungkin merupakan tulpa daripada spirit guide. Alasannya adalah karena tulpa tersebut melalui pikiran, emosi, dan niat yang kuat yang seringkali tidak disengaja, seperti dalam kasus anak-anak yang menciptakan teman imajiner. Nah, jadi kebanyakan tulpa itu kan kebanyakan anak-anak yang bikin. Nah, spirit guide di sisi lain adalah entitas spiritual yang sudah ada dan biasanya bertujuan untuk memandu atau melindungi seseorang dalam perjalanan hidupnya. Nah, mereka tidak diciptakan oleh manusia melalui proses mental, melainkan ada secara alami di alam spiritual. Nah, dalam kasus ini, karena teman imajiner si ibu tampaknya diciptakan saat masa kecil dan kemudian muncul kembali pada anaknya, ini lebih mengarah kepada tulpa, entitas yang diciptakan melalui fokus mental yang mendalam dan mungkin bertahan bahkan ketika si penciptanya tidak lagi sadar akan keberadaannya. Jadi, teman imajiner tersebut kemungkinan besar adalah tulpa yang bertahan dan berinteraksi dengan generasi berikutnya. Kemudian kita langsung masuk ke contoh kasus tulpa positif. Nah, yang pertama kita menemukan seorang individu bernama Sarah. Nah, dia ini merasa sangat kesepian setelah pindah ke kota baru untuk pekerjaan. Nah, dia menciptakan tulpa bernama Luna yang memiliki kepribadian ceria dan suportif. Nah, Luna menjadi teman imajiner yang membantunya berdiskusi
melatih percakapan, dan memberikan dorongan emosional saat Sarah menghadapi tantangan sosial. Nah, berkat kehadiran Luna, si Sarah ini merasa lebih percaya diri dan berhasil menjalin hubungan dengan rekan-rekan barunya. Nah, kemudian yang kedua kita menemukan seseorang bernama Michael. Nah, dia ini seorang penulis, menciptakan tulpa bernama Elliot. Dengan kepribadian analitis dan penuh ide, Elliot sering berdiskusi dengan Michael tentang alur cerita dan karakter, membantu Michael mengatasi kebuntuan kreatif. Nah, Michael merasa kehadiran Elliot memberikan perspektif baru dalam pekerjaannya sehingga kualitas tulisannya meningkat. Nah, kemudian yang ketiga kita menemukan seseorang bernama Amanda yang berjuang dengan rasa cemas dan keraguan diri, menciptakan tulpa bernama Sophia yang dirancang untuk menjadi versi dirinya yang lebih bijaksana dan percaya diri. Nah, Sophia seringkali memberikan afirmasi positif dan membantu Amanda memandang situasi dari sudut pandang yang lebih optimis. Nah, Amanda merasa lebih berdaya dalam menghadapi tantangan hidup setelah berinteraksi dengan Sophia. Nah, kemudian yang keempat, kita menemukan seseorang bernama John, seorang insinyur perangkat lunak, menciptakan tulpa bernama Nova yang sangat logis dan analitis. Nah, saat menghadapi masalah kompleks dalam pekerjaannya, John ini merasa terbantu dengan berdiskusi dengan Nova yang membantunya memecahkan masalah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kehadiran Nova membuat John lebih efisien dan inovatif. Nah, poin pentingnya itu apa sih? Nah, tulpa yang positif biasanya membantu dalam aspek emosional, sosial, dan produktivitas. Nah, proses penciptaan tulpa memerlukan fokus, imajinasi, dan kesadaran yang sehat. Nah, peran tulpa bersifat simbolis seperti cara seseorang memanfaatkan meditasi atau afirmasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian kita masuk ke kasus tulpa negatif. Nah, di sini kita menemukan seseorang bernama Maya menciptakan tulpa bernama Arya dengan kepribadian dominan untuk membantunya menjadi lebih percaya diri. Namun, Arya berkembang menjadi entitas yang sering mengambil alih pikirannya dengan cara mengkritik keputusan Maya dan mendikte tindakannya. Nah, Maya merasa seperti kehilangan kendali atas hidupnya karena Arya seringkali membujuknya untuk mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi apa sih poin pentingnya di tulpa negatif ini? Nah, tulpa negatif seringkali terbentuk karena niat awal yang tidak jelas, kurangnya kendali, atau energi emosional negatif yang tidak disengaja selama proses penciptaan. Hal ini dapat menciptakan dampak buruk seperti kecemasan, depresi, atau gangguan dalam pola pikir dan perilaku. Nah, jika seseorang mengalami efek negatif dari tulpa, sebaiknya mencari dukungan dari psikolog atau praktisi kesehatan mental untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Teman-teman unicorn, mau tahu rahasia nggak sih kalau di Indonesia itu kan lagi rame ya ada tukang santet. Nah, jadi sebenarnya yang aku lihat sebenarnya mereka bisa kemungkinan meng-create servitor atau tulpa. Nah, menarik sekali jika kita melihat fenomena ini dari perspektif servitor dan tulpa. Nah, tukang santet dalam praktiknya sering diasosiasikan dengan kemampuan untuk memanipulasi energi atau entitas spiritual demi tujuan tertentu. Bila ditelaah, apa yang mereka lakukan mungkin melibatkan proses serupa dengan penciptaan servitor atau tulpa dalam tradisi esoteris atau spiritual lainnya. Paralel antara tukang santet dan tulpa atau servitor. Nah, di antaranya itu yang pertama ada intentional creation. Nah, tukang santet biasanya memusatkan perhatian pada tujuan spesifik, seperti mengirimkan energi tertentu kepada target. Dalam penciptaan tulpa atau servitor, langkah pertama adalah niat yang sangat fokus yang mirip dengan proses ini. Nah, yang kedua energi dan visualisasi. Nah, tukang santet sering menggunakan ritual untuk mengarahkan energi termasuk mantra atau alat tertentu yang membantu
memprogram energi yang mereka kirimkan. Dalam penciptaan servitor, visualisasi dan fokus serupa digunakan untuk membangun entitas energi yang memiliki fungsi tertentu. Nah, yang ketiga, otonomi entitas. Beberapa tukang santet dipercaya dapat menciptakan entitas yang bertindak sendiri seperti jin santet. Hal ini menyerupai tulpa yang menjadi entitas dengan kesadaran sendiri atau servitor yang diatur untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, yang keempat, itu ada pengaruh pada target. Nah, santet seringkali dikaitkan dengan efek negatif pada targetnya. Dalam konteks tulpa atau servitor, jika energi yang diprogramkan mengandung niat buruk atau tidak terkontrol, entitas tersebut juga bisa menimbulkan dampak yang merugikan. Jika dilihat sebagai penciptaan tulpa dan servitor, praktik seperti ini memiliki dua sisi. Nah, yang pertama sisi positif. Dengan niat baik, penciptaan tulpa atau servitor dapat digunakan untuk perlindungan atau membantu pertumbuhan spiritual. Nah, dari sisi negatif, jika digunakan untuk niat buruk, energi ini bisa menjadi destruktif, baik untuk target maupun penciptanya sendiri. Nah, kemudian ada nih kasus di mana seseorang ini dituduh tukang santet karena habis orang pintar katanya, padahal sebenarnya bukan. Nah, itu karena dia menyimpan dendam dan kebencian, akhirnya terbentuklah tulpa. Dan tulpa yang terbentuk dari energi, dendam, dan kebencian itu mulai memengaruhi situasi di sekitarnya. Tanpa disadari, tulpa negatif ini bertindak sebagai perwujudan energi emosional yang tidak tersalurkan, membawa dampak yang menyerupai efek santet. Nah, orang-orang di sekitarnya mulai merasakan aura yang tidak menyenangkan, mengalami hal-hal aneh atau merasa terpengaruh secara emosional tanpa alasan yang jelas. Bagaimana tulpa negatif ini terbentuk? Nah, kebencian atau dendam adalah energi emosi yang sangat kuat. Nah, ketika seseorang terus-menerus memikirkan atau merasakan emosi ini tanpa penyelesaian, energi tersebut bisa terfokus ke satu arah. Nah, fokus inilah yang menjadi dasar terbentuknya tulpa meskipun tanpa niat sadar. Tulpa yang tercipta dari dendam seringkali diprogram secara tidak sadar untuk menghantui target yang menjadi sumber kebencian. Orang yang dituduh sebagai tukang santet mungkin sebenarnya tidak pernah berniat mencelakai siapapun, tetapi tulpa ini bertindak atas dasar energi yang diproyeksikan oleh penciptanya. Kasus-kasus yang tadi telah disebutkan ini menunjukkan bagaimana pikiran dan emosi manusia memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas baik positif maupun negatif. Ini juga menjadi pengingat untuk menjaga kesehatan emosional dan spiritual agar energi yang kita pancarkan tidak tanpa sengaja merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, itu tadi sekilas tentang tulpa. Seru kan? Kalau teman-teman unicorn punya pertanyaan lebih lanjut atau pengalaman yang mau di-share, feel free to DM aku. Aku senang banget bisa sharing, berbagi bareng kalian. Terima kasih udah dengerin ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.